Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Rena Retnoningsi. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto ST MPD dan pengajar praktek Bapak Sukamto SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ruang kolaborasi modul 3.3 terkait pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembelajaran khusus, yaitu berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, CGP akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. 2. CGP mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Hasil tugas ini merupakan kolaborasi dari kelompok B1 dengan anggota saya sendiri, Rena Retnoningsi dari SMP Negeri 4 Cipari, kemudian anggota yang kedua yaitu Ibu Turia dari SMP Negeri 3 1 Atap Cipari, dan anggota yang ketiga yaitu Ibu Nuris Eka Budiarti dari SMA Negeri 1 Kroya. Melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantoro mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid sehingga mampu memekarkan mereka sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Untuk unsur yang pertama yaitu apa? Terkait gambaran program. Judul program yaitu Lopah Teguh. Jenis program yaitu kokurikuler. Kemudian jenjang kelas atau target SMP dan SMA. Apa itu Lopah Teguh? Lopah Teguh merupakan pengelolaan sampah tepat guna, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengolah sampah organik dan anorganik yang ada di sekolah menjadi hasil produk tepat guna, di mana hasil pengolahan sampah ini akan dipajang dan dijual, serta hasil penjualannya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelas masing-masing. Hasil produk tepat guna dari pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut. Untuk sampah organik menjadi pupuk kompos, ekoprint, dan ekoenzim. Kemudian sampah anorganik bisa menjadi kerajinan tangan seperti vas bunga, bunga hiasan, tempat tisu, tempat sampah, figura, tempat pensil, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Kemudian untuk alasan memilih program tersebut yaitu yang pertama, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna. Yang ketiga, menanamkan karakter kepada murid untuk cinta dan peduli lingkungan. Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Yang selanjutnya, meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama murid dalam kegiatan pengelolaan sampah. Kemudian, memiliki kemampuan bernalar kritis untuk mengelola sampah agar tepat guna. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjual hasil produk. Untuk karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Contohnya, 1. Menanamkan karakter kepada murid untuk cinta dan peduli lingkungan. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Kemudian untuk karakteristik lingkungan yang kedua, yaitu lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Contohnya yaitu meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna. Juga meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjual
hasil produk pengelolaan sampah. Kemudian karakteristik lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Contohnya yaitu memiliki kemampuan bernalar kritis untuk mengelola sampah agar tepat guna. Kemudian karakteristik lingkungan yang selanjutnya yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Contohnya yaitu mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian unsur yang kedua yaitu mengapa terkait latar belakang dari program ini yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah di sekolah, kemudian meningkatkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi tepat guna, juga menanamkan karakter kepada murid untuk cinta, peduli dan terhadap lingkungan, kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sampah masing-masing, meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama murid dalam pengelolaan sampah, memiliki kemampuan bernalar kritis untuk mengolah sampah agar tepat guna, juga meningkatkan jiwa kewirausahaan untuk menjual hasil produk dari pengolahan sampah. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu bagaimana terkait jadwal kegiatan, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu dari jam 7.15 sampai 9.15. Kemudian yang terlibat terdiri dari kepala sekolah, semua guru, semua karyawan, dan semua murid. Tempat kegiatan yaitu di halaman atau lapangan untuk mengolah sampah organik dan di kelas masing-masing untuk mengolah sampah anorganik. Kemudian untuk prosedur kegiatan, yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta rekomendasi, arahan, dan bimbingan terkait perencanaan program pengelolaan sampah tepat guna. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan koordinasi dengan semua rekan guru dan tendik terkait perencanaan program pengelolaan sampah tepat guna. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi dengan semua murid terkait program pengelolaan sampah tepat guna. Dan yang keempat, melakukan jejak pendapat dengan murid untuk memberikan usulan terkait jadwal, jenis penugasan, prosedur pelaksanaan terkait program pengelolaan sampah tepat guna. Untuk strategi yang dipilih yaitu menggunakan diagram Y, terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu suara atau voice. Ini merupakan pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid. Unsur yang kedua yaitu pilihan atau choice, adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kepemilikan atau ownership, yaitu menyiratkan rasa hormat terhadap otonomi, kekuasaan, suara, dan tanggung jawab kepada orang lain. Untuk unsur yang pertama yaitu voice, di sini membangun budaya saling mendengarkan terkait keluhan masalah sampah yang menumpuk di sekolah. Selanjutnya, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap perencanaan pengelolaan sampah di sekolah. Melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap program yang dibuat, juga memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dalam berbagai kesempatan pengelolaan sampah di sekolah. Selain itu, juga mengidentifikasi masalah atau persoalan yang terjadi dalam dunia nyata yang menarik bagi murid seperti membuat ekoprint, ekoenzim, dan kerajinan tangan. Selain itu, memberi kesempatan murid untuk bekerja sama dan bertukar pikiran tentang strategi dan solusi untuk permasalahan pengelolaan sampah. Juga membuat media publikasi murid dan majalah dinding. Selanjutnya yaitu unsur choice atau pilihan. Membuka cakrawala murid bahwa ada berbagai pilihan atau alternatif yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan sebuah keputusan dalam menghasilkan produk pengolahan sampah tepat guna. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang telah mereka pelajari melalui media publikasi dan majalah dinding. Memberikan kesempatan pada murid untuk memilih peran yang dapat mereka ambil dalam sebuah kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Juga memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan, program pengolahan sampah tepat guna.
Juga menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Untuk unsur choice yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan sendiri bentuk penugasan yang mereka inginkan, seperti pupuk kompos, ekoprint, ekoenzim, kerajinan tangan yang meliputi vas bunga, bunga hiasan, tempat tisu, tempat sampah, figura, tempat pensil, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Selain itu juga memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek sesuai dengan gaya, minat, dan bakat mereka pada kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Selanjutnya juga memberikan kesempatan pada murid untuk menggali sumber-sumber belajar sesuai minat mereka seperti YouTube, TikTok, maupun website. Selain itu, memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi hasil kegiatan pengolahan sampah tepat guna, dan juga memberikan kesempatan pada murid untuk selalu belajar. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu ownership atau kepemilikan, yaitu merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid terkait kegiatan pengolahan sampah tepat guna. Meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan terkait kegiatan pengolahan sampah tepat guna, juga menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan mereka sendiri dan memantau, menyesuaikan pembelajaran mereka pada kegiatan atau program pengolahan sampah tepat guna. Selain itu, secara terus-menerus menunjukkan kepada murid bagaimana mereka dapat menjadi pembelajar yang lebih baik dari hari ke hari, misalnya dengan belajar untuk menerima kesalahan. Berbagilah dengan murid-murid bagaimana terkadang membuat kesalahan dan bagaimana kita kemudian belajar dari kesalahan tersebut. Dengan cara ini murid akan menjadi lebih mandiri. Kemudian selanjutnya juga menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui atau mendiskusikan pengalaman mereka dan mengkoneksikannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan terkait program pengolahan sampah tepat guna. Juga memosting ide siswa seizin dengan murid sebagai bagian dari menghargai dan menghormati kepemilikan murid tentang hasil produk pengolahan sampah tepat guna melalui media publikasi online ataupun majalah dinding. Juga mengajak murid untuk mengatur layout kelas mereka sendiri untuk memajang hasil produk pengolahan sampah, dan juga mengajak murid untuk mengatur penggunaan hasil penjualan produk pengolahan sampah tepat guna. Untuk selanjutnya yaitu terkait umpan balik dan pertanyaan. Kelompok kami mendapatkan umpan balik yang pertama yaitu dari Ibu Al-Mubarokah, perwakilan dari kelompok B3. Beliau memberikan umpan balik bahwa presentasinya bagus dan runtut. Juga memberikan pertanyaan, kolaborasi antar mapel apa saja yang dapat mendukung program tersebut. Umpan balik yang selanjutnya yaitu dari Ibu Nunik Yustolihah, perwakilan dari kelompok P3. Beliau memberikan umpan balik bahwa paparannya sudah sangat bagus dan lengkap. Kemudian juga memberikan pertanyaan bagaimana keterlibatan siswa terhadap program tersebut. Selanjutnya, umpan balik yang ketiga yaitu dari Ibu Listia Anggraini dari perwakilan kelompok B2. Beliau memberikan umpan balik bahwa layoutnya bagus, presentasi lengkap, materi mudah dipahami dan runtut. Kemudian juga memberikan pertanyaan apakah program tersebut sebelumnya belum pernah, sedang, atau sudah dilaksanakan. Kemudian bagaimana dampak positif bagi lingkungan sekitar. Demikian penyampaian hasil tugas ruang kolaborasi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.